Kalian mau tahu gak penyakit yang ditakuti semua petani tomat? Nah, nanti Mang Bagas kita tunjukkan penyakit yang sangat ditakuti para petani tomat di musim hujan ini ya. Untuk bertani tomat di musim hujan ini abangku ya, sangatlah sulit abangku. Menurut Mang Bagas sangatlah sulit, apalagi Mang Bagas di lahan seperti ini abangku, yang banyak digenangi air ya abangku. Nah, seperti ini Mang Bagas ya lahannya. Nah, ini posisi tomatnya Mang Bagas seperti ini abangku. Nah, ini baru seperti ini abangku ya. Nah, ini sangatlah digenangi air. Nah, ini harusnya kita usahakan jangan ada air menggenang seperti ini di parit untuk di pertanian tomat ya abangku. Ini tanahnya pun sampai begini abangku. Nah, ini basah ya. Nah, diusahakan tanah kita harus di atas ya bedengan ini, berhubung Mang Bagas pakai bedengan yang bekas ya abangku. Nah, seperti ini penampakan tanaman tomatnya abangku. Oke, pada intinya Mang Bagas mau share sekarang untuk penyakit yang ditakuti semua petani tomat ya. Ini dia penyakitnya abangku. Nah, ini dia abangku, busuk batang abangku. Mang Bagas udah kena busuk batang ini abangku. Kita tidak menanggulanginya, ini sangat bahaya sekali abangku ya. Ini bisa merembet ke yang lain abangku ya, seperti ini. Nah, ini Phytophthora atau busuk batang abangku. Ini awal-awal mulanya penyakit ini biasanya diakibatkan oleh gesekan pada si bulu-bulu tomat seperti yang halus ini abangku. Dia kegores begini abangku. Nah, dia kegores gitu. Biasanya si penyakit Phytophthora ini tepat nempelnya di batang yang luka abangku, biasanya abangku ya. Oke, nah ini penyakit yang sangat ditakuti oleh petani tomat. Ini tidak bisa diobati lagi abangku. Kalau sudah begini tidak bisa diobati lagi, kita buang saja ya abangku ya. Kalaupun bisa diobati, ini sangatlah beresiko abangku. Dia menyebarkan virus, menyebarkan penyakit sambil dia kita obati, ini sangat beresiko sekali abangku ya. Makanya mendingan kita buang saja ya, seperti ini. Nah, ini dalamnya mah masih aman ya abangku, cuman batangnya aja seperti ini. Nah, ini penyakit yang sangat ditakuti para petani ya, para petani tomat khususnya ya di musim hujan seperti ini ya. Mang Bagas nanam tomat ini sebenarnya tidak ideal ya abangku ya. Jangan ditiru, ini hanya kelas-kelas yang berani ambil risiko tinggi ya abangku. Seperti Mang Bagas ini, Mang Bagas berani ambil resiko tinggi seperti ini. Dikarenakan Mang Bagas lahannya cuman ini yang kosong ya, jadi kita tanami tomat aja kemarin. Yang lahan separohnya isi semua ya abangku. Jadi Mang Bagas pengen nanam tomat, nanti kita panennya rencana kalau ini selamat ya, kita panen di awal bulan Syawal ya abangku. Nah, seperti ini penampakan tomat Mang Bagas ya. Ya, ini baru saja Mang Bagas siangi rumputnya. Nah, untuk penyakit Phytophthora ini sangatlah sulit bagi Mang Bagas untuk menanggulanginya kalau sudah kena ya abangku. Untuk pencegahan bisa juga ya abangku ya. Paling kita pencegahan yang sudah Mang Bagas terapkan di sini, untuk penyembuhannya sangat susah ya abangku, apalagi ini udah seperti ini abangku. Nah, ini kemungkinan terkena air ini abangku. Ini bukan ini ya, ini kena air hujan ya abangku. Nah, nanti dia kemasukan air hujan. Nah, tomat itu sangat riskan sekali ya untuk penanaman di musim hujan ini abangku. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini kemasukan air abangku. Nah, ini dalamnya busuk ya. Nah, kita cabut saja, kita buang jauh-jauh ya abangku. Nah, ini kemasukan air dari tangkainya. Biasanya tomat seperti ini abangku ya. Nah, kita lihat yang biasanya abangku tomat seperti ini kan, ini biasanya yang sebelah sini. Nah, yang sebelah sini kalau terkelupas apa patah, nah ini dahan-dahan sela-sela ini ya abangku ya, biasanya masuk air. Nah, akhirnya air tembus ke bawah ke dalam pohon seperti itu ya, jadi ujungnya jadi sepertinya abangku ya. Nah, ini kemungkinan juga ada air masuk dari batang, dari selah pori-pori pohon ya abangku ya. Biasanya seperti itu kalau untuk tanaman tomat di musim hujan ini sangatlah rentan ya terhadap penyakit, kendalanya sangatlah ini. Makanya biasanya untuk harga di musim hujan ini tanaman tomat ini ya, untuk harga tanaman tomat ini biasanya
agak-agak mahal juga ya abangku, soalnya seimbang sama perawatannya juga abangku. Seperti ini ya, Mang Bagas juga rasain udah beberapa kali nanam di musim hujan, sangatlah ekstrim untuk perawatannya dari segi fungisida, insektisida semuanya ya. Untuk dari segi perawatan, semprotan, pemupukan itu sangatlah berat lah untuk bagi Mang Bagas ya untuk di musim hujan ini. Untuk di musim hujan seperti ini. Nah ini abangku, ini penyakit ini juga sama juga abangku ya. Ini bisa embun tepung, bisa pitoktora juga abangku. Ini sama-sama aja jamur abangku ya. Nah ini kalau kita segera tidak diobati, ini merembet ke yang lain abangku. Ini penyebarannya sangat cepat abangku. Hati-hati aja ya untuk di musim hujan ini. Kita menggunakan fungisidanya harus akurat dan tepat ya. Untuk di penyemprotan kita diusahakan 3 hari sekali abangku digaskan. Nah ini kemarin berhubung Mang Bagas banyak kerjaan ya untuk penyemprotan ini, Mang Bagas kemarin di 7 hari sekali abangku. Jadi Mang Bagas kemarin telat ya untuk penyemprotan Mang Bagas, jadi keburu terkena jamur abangku ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita lebih intens lagi untuk merawat tanaman tomat ini ya. Nah ini Mang Bagas seperti ini lahannya ya. Nah ini banyak sekali yang digenangi airnya ya abangku ya. Nah, seperti ini. Nah ini berhubung lahannya bekas, sudah itu Mang Bagas, wah ini mah pokoknya mah nggak rekomendasi untuk dari segi lahan ya. Untuk segi lahan nggak rekomendasi, jangan meniru seperti Mang Bagas ini abangku ya. Nah seperti ini lahannya sangat becek dan wah ini berair sekali ya. Nah ini jangan meniru seperti Mang Bagas ini ya. Ini cuman Mang Bagas cuman kemarin nggak ada lahan, jadi Mang Bagas tanami dipaksakan saja abangku ya. Mudah-mudahan bisa selamat sampai tujuan abangku ya. Seperti ini lahannya banyak sekali digenangi air. Ini lahan pesawahan abangku ya. Nah seperti ini lahan pesawahan. Jadi pada dasarnya untuk tanaman tomat di musim hujan ini sangat rentan terhadap jamur abangku. Nah perawatan, dari segi perawatan, pemupukan itu harus benar-benar kita atur, kita timbang ya abangku di kita. Jadi untuk di musim hujan ini abangku ya, jangan sampai kita kelebihan unsur nitrogen juga, jangan sampai kekurangan unsur nitrogen. Caranya gimana? Silahkan abang-abangku bagi senior-senior di pertanian tomat juga ya, silahkan di share-share ya untuk ilmu-ilmunya. Dikarenakan Mang Bagas juga ini masih tahap belajar abangku ya. Jadi Mang Bagas belajar di lahan yang ekstrim seperti ini abangku. Waduh ngeri lah pokoknya mah kalau untuk petani pemula. Jangan pilih lahan di kalau untuk musim hujan ya, jangan pilih lahan di tempat yang banyak air seperti ini untuk menanam tomat ya. Kalau di musim kemarau, kalau lahan seperti ini tomat jagonya abangku. Pokoknya mah Mang Bagas jamin kalau di musim kemarau ini di lahan ini pasti bagus ya abangku. Jadi untuk di musim hujan Mang Bagas tidak rekomendasikan untuk di lahan seperti ini abangku ya. Berhubung ini tempatnya bekas, jadi Mang Bagas ngadu nasib aja abangku. Ya bagus ya bagus, alhamdulillah gitu ya. Kalau misalkan jelek ya kita harus berusaha aja supaya bagus bagaimana abangku ya. Pokoknya mah segitulah di update. Oke lah segitu abangku update di kebun tomat yang ini ya Mang Bagas. Sekarang mau OTW lagi ke kebun cabai dan tomat yang sebelah sana. Nah untuk kita seharusnya kita ya, kalau untuk kita mau pergi ke lahan yang lain yang belum ada jamurnya ya abangku, walaupun itu mau udah panen belum panen ya, kita diusahakan kita harus safety abangku ya. Dari segi tangan, pakaian kita, khususnya ini sepatu bot ya abangku harus safety benar-benar abangku ya. Jadi ini hanya share pengalaman tentang penyakit jamur ya. Jamur itu menempel di mana saja abangku. Bisa di tangki semprotan juga bisa abangku, di mana-mana jamur bisa menempel ya. Jadi si jamur itu bagaikan kuman abangku ya. Jadi dia bisa menempel dan menyebar di mana saja abangku. Ya pokoknya segitulah untuk updatean kali ini abangku ya. Semoga petani Indonesia semakin sukses, semakin maju ya.
semakin berhasil di dunia pertanian dan pemerintah semakin melirik terhadap petani-petani kecil ya abangku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.